Oke, baiklah. Pada minggu kemarin, pembelajaran kita baru sampai dengan payback period atau lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan investasi kita. Minggu ini kita akan mempelajari tentang net present value. Net present value ini adalah untuk mencari selisih antara present value aliran kas bersih dengan present value investasi. Jadi present value yang sudah kita investasikan dikurangi dengan present value yang awal investasi kita. Jadi di sini contohnya ada dua proyek. Dua proyek ini sama-sama menginvestasikan sebesar 100 juta di sini. Dengan perolehan setiap tahun berbeda-beda. Kalau yang proyek A itu setiap tahunnya mengalami penurunan pendapatannya, sedangkan yang proyek B itu setiap tahunnya mengalami kenaikan. Sehingga perbedaan ini tentunya menjadi tolak ukur bagi perusahaan tersebut. Ketika dijumlahkan untuk proyek A ini, itu totalnya selama 5 tahun adalah sebesar 120.920. Dikurangi dengan investasi awal sebesar 100, sama dengan net present value-nya atau aliran kas bersihnya adalah sebesar 20.920. Sedangkan proyek B itu ketika dijumlahkan sebesar 129.134. Dikurangi dengan investasi awalnya 100, maka sisanya adalah 29.134. Di sini jadi artinya proyek B itu lebih tinggi dibandingkan dengan proyek A. Di mana keuntungan yang didapat atau NPV-nya itu lebih besar proyek B dibandingkan dengan proyek A. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah di dalam metode penilaian investasi adalah internal rate of return atau tingkat diskon rate atau rata-rata diskon yang menyamakan present value aliran kas bersih dengan present value investasi atau tingkat bunga tertentu ketika net present value-nya itu sama dengan 0. Di sini dirumuskan present value investasi sama dengan present value aliran kas bersih. Jadi syaratnya adalah di sini ada dua, I1 artinya bunga pertama, bunga yang NPV pertama sama dengan NPV plus, disebut dengan NPV plus atau NPV yang telah mendapatkan keuntungan. Yang kedua, I2 atau bunga keduanya adalah sama dengan NPV min atau NPV min ini adalah investasi awalnya. Jadi internal rate of return dapat dirumuskan sama dengan bunga yang ditentukan ditambah dengan NPV plus dikali bunga dengan dibagi dengan NPV plus ditambah NPV min. Sehingga dapat kita lihat di sini contohnya ini contohnya ya, contoh yang present value-nya. Contohnya adalah ketika kita mendapat investasi awal yang kita tanamkan adalah sebesar 100, pendapatan rata-rata setiap bulannya, setiap tahunnya adalah 50, sedangkan biayanya adalah 20 setiap tahunnya, maka diperoleh present value-nya 1 sampai dengan 5 apabila bunganya 10%, maka diperoleh keuntungan sebesar 13.722. Bagaimana caranya? Caranya adalah 30.000 ini ya yang di bawah ya. Net cash flow karena bunganya 10% itu kita kalikan 1,1 dikalikan dengan 1,21 selanjutnya sampai dengan 1,61.
Atau bukan dikalikan ya, kalau yang ini masuknya adalah dibagi. 30.000 dibagi dengan 1,1 dan sampai dengan 30.000 dibagi dengan 1,61058. Sehingga didapat jumlahnya adalah 113.722. Ini present value dari tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-5. Ada yang bertanyakan kira-kira? Ada yang tanyakan? Masih ada orang-orangnya? Belum, Bapak, belum ada. Paham nggak kira-kira apa yang Bapak sebutkan yang ini? Bapak, jadi yang 13.722 itu hasil dari yang 30.000 dibagi 1,1 sampai 1,61051, bukan, Pak? Betul, betul. 113 ini adalah hasil dari 30.000 atau net cash flow-nya, cash flow kas bersihnya, itu dibagi dengan jumlah bunganya. Kan kemarin sudah Bapak sebutkan bahwa bunga itu kalau menurut, bukan menurut ya, perhitungan yang menggunakan kalkulator, maka itu dapat menggunakan dua cara. Kalau dia ingin menggunakan present value atau future value, kalau present value ini Bapak gunakan adalah future value, bukan present value. Kalau present value itu dia dikalikan, 30.000 dikalikan dengan 0,906, 0,909. Sini. Jadi hasilnya sama, tidak ada perbedaan. Hasilnya sama. Jadi NPV-nya total dari present value tahun pertama sampai dengan tahun kelima dikurangi dengan investasi awal, sehingga didapat net present value-nya adalah sebesar 13.722. Ini ya. Selanjutnya adalah internal rate of return tadi. Karena bunganya adalah 10%, maka di sini 10 ditambah dengan 13,72. Dari mana 13,72 ini? Tadi ya, yang ini ya. 13,72 yang ini. 13,72 dikali. Kalau ini bunganya itu adalah bunga yang lebih besar dulu dikurangi dengan bunga yang kita tentukan di awal. Misalkan bunga yang lebih besarnya itu adalah 20%. Dikurangi dengan 10%, maka 13,72 dikalikan dengan 10. Dibagi dengan 13,72. Dari mana ini 10,28 ini? 10,28 ini apabila dia, di sini ada namanya posisi teratasnya adalah 13,72. Sedangkan bunga yang ditentukan adalah 10% bunganya. Jadi di sini ada untuk menghitung bunga tertingginya, maka 10% ini ditambahkan dengan jangan 10% yang tetapi digeser sedikit, yaitu pertengahan antara 13,72 dan 20% ini. Jadi hasilnya adalah 10,28. Jadi dijumlahkan ini 10 ditambah dengan 137,2 dibagi dengan 25. Artinya di sini bunga tertingginya adalah 15,49%. Jadi bunga tertingginya adalah 15,49%. Dengan tingkat bunga 10%, internal rate of return-nya atau bunga tertingginya, rata-rata bunga tertingginya itu berada pada posisi 15,49%. Ada yang tanyakan? Habibah, ada yang tanyakan, Habibah? Tidak, Pak, sudah jelas. Jelas ya. Kan Hafifah, Lani, dan Pras, dan yang lainnya kan ingin belajar namanya investasi. Kalau investasi kita harus tahu hitung-hitungan ini. Selanjutnya adalah profitability index atau pembagian antara present value kas bersih dengan present value investasi. Jadi antara present value aliran kas bersih dibagi dengan investasi. Kalau di sini di mana? Yang tadi kita contohkan ini. Ini present value kas bersihnya sebesar ini. Sedangkan present value investasinya adalah ini. Jadi
dengan contoh yang tadi, 113.722 present value kas bersihnya, sedangkan investasinya adalah sebesar 100.000, maka profitability index-nya sama dengan 1,1372 atau 113,72%. Jadi present value kas bersihnya adalah sebesar 113,72%. Itu. Keuntungannya berapa? 13,72%. Kita lanjut. Ini tadi ya yang ini. Kita lanjut. Misalkan dicontohkan. Saya pas Mandiri Mandiri merencanakan sebuah investasi membutuhkan dana investasi sebesar 800 juta. Dari dana tersebut, Rp 75 juta sebagai modal kerja dan sisanya adalah modal tetap. Investasi diperkirakan memiliki umur ekonomis 5 tahun dengan nilai residu atau nilai sisa sebesar 250 juta. Metode penyusutan menggunakan garis lurus dan proyeksi penjualan selama umur ekonomis barang tersebut. Gitu. Jadi di sini, adapun struktur biaya yang dikeluarkan terdiri dari biaya variabel 30% dari penjualan. Ini adalah penjualannya ya yang ini ya. Biaya tetap selain penyusutan adalah 25%, 25 juta. Pajak 25% dan tingkat bunga adalah 20%. Anda diminta untuk menganalisis dengan berbagai metode penilaian investasi. Apakah investasi tersebut layak dilaksanakan atau tidak? Oke, kita bahas. Ini terlihat ya. Tadi kita lihat ada namanya pendapatannya setiap tahunnya, investasinya begini. 800 juta dikurangi dulu dengan 75 juta karena itu adalah berupa modal. Modal bukan bagian dari nilai yang diinvestasikan, tetapi modal adalah biaya yang akan kita gulirkan untuk mendapatkan suatu keuntungan. Ini. Jadi 800 juta dikurangi dengan 75 juta, itu sisanya adalah 725 juta. Sedangkan nilai residunya, nilai sisanya adalah 250 juta. Ketika setelah 5 tahun, nilai residunya atau nilai sisanya adalah 250 juta. Penyusutannya artinya 725 dikurangi 250 juta, penyusutannya adalah 475 juta. Dibagi dengan 5 tahun, berarti setiap tahunnya adalah 95 juta. Kita lihat tadi biaya variabelnya adalah 30% dari penjualan. Jadi biaya variabel ini dikalikan dulu ya, dikalikan 620 juta, biaya variabelnya dikalikan dengan 30%, dan seterusnya. Dikalikan 20 dengan 30%. Biaya tetapnya 25 juta setiap tahun. Sehingga ada apresiasi atau penyusutannya 95 juta setiap tahun, sehingga didapat laba sebelum pajak setelah dikurangi 620 juta dikurangi dengan biaya variabel, biaya tetap, dan biaya penyusutan, itu sisanya adalah 314 juta sampai dengan 405 juta di sini. Pajak 25% itu diperoleh dari laba sebelum pajak ini. Kalau dikalikan dengan 25%, ya sebesar 78.500, 82 juta, 85.500, 420 sampai dengan 101 juta 250.000 di sini. Jadi net cash flow-nya 314 juta dikurangi dengan 78.500, maka hasilnya adalah 235.500 di sini. Sampai dengan 303.750 dikalikan dengan, karena 20% tingkat bunganya. Jadi 1,2, 1,4, 1,7, 2,1 sampai dengan 2,5 di sini. Sehingga present value 1 sampai 5 itu diperoleh sebesar 773 juta 948.206. Ketika dikurangkan dengan investasi awal, maka net present value-nya atau keuntungan bersihnya di sini adalah sebesar
48948.206. Kita mulai hitung apakah proyek ini layak atau tidak. Dari misalkan kita hitung pertama dari profitability index-nya. Profitability index-nya itu 773,98,206 dibagi dengan 725 juta, maka hasilnya adalah 1,0675. Artinya di sini 106,8%. Artinya itu di atas 100%. Artinya sudah melebihi dari investasi awalnya. Rata-rata ARR-nya adalah ARR-nya di sini adalah total dari 235.500 sampai dengan 303.750 kita tambahkan, yaitu 132.4.500 dibagi dengan 5 tahun. Sehingga rata-rata per tahunnya dari ARR ini adalah 26.4.900 di sini. Payback periodnya kalau tanpa diskon faktor itu membutuhkan waktu 2 tahun 7 bulan 370 hari. 37 hari di sini. Atau 2,8 bulan. Sedangkan menggunakan diskon faktor itu dibutuhkan 3 tahun lebih. IRR-nya diperoleh tertingginya adalah 24,89% IRR-nya. Sehingga kita hitung semuanya dari profitability index-nya, standar industri dari masing-masing adalah profitability index-nya adalah 1 kali atau 100%. Payback period tanpa diskon faktor adalah 5 tahun maksimalnya. Yang dengan diskon faktor adalah 5 tahun. ARR-nya adalah 20%. Dan IRR-nya adalah 20%. Jika dilihat dari kriteria ini, semua dinyatakan layak. Artinya apa? Proyek investasi ini dinyatakan layak untuk dilaksanakan. Paham kira-kira? Insya Allah paham, Bapak. Insya Allah, Bapak. Nanti akan Bapak share di itu ya, akan Bapak share di YouTube, silahkan dilihat nanti ya. Baik, Bapak, terima kasih. Baik, Bapak. Bisa diulang-ulang ya nanti ya. Oke. Oke, selanjutnya adalah nilai waktu uang. Nilai waktu uang ini atau time value of money artinya adalah uang sekarang bagaimana dan uang kedepannya bagaimana gitu. Jadi nilai waktu uang ini ada 2 cara. Yang cara mengukurnya adalah yang pertama adalah present value atau nilai uang saat ini, atau uang yang didapat saat ini. Nilai saat ini misalkan berapa, itu misalkan 100.000 nilainya adalah saat ini 100.000. Selanjutnya adalah future value atau nilai uang di masa yang akan datang. Atau uang yang akan didapatkan di masa datang. Bagaimana uang besarannya. Gitu. Apakah sama 100.000 saat ini dengan 100.000 yang di masa yang akan datang? Contohnya ya. Contohnya, kita contoh present value. Misalnya begini. Tama menerima pembayaran atas penjualan handphone sebesar 1 juta. Nilainya saat ini. Jika handphone tersebut dijual tahun yang akan datang dengan harga Rp 1 juta dan tingkat bunganya adalah 10%, berapakah nilai 1 juta 1 tahun yang akan datang? Kita lihat di sini. Caranya adalah P0 sama dengan 1 juta dibagi 1, bunganya berapa? 10%, jadi 0,1. Ditambah dengan 0,1. Artinya 1 juta dibagi dengan 1,1. Diperoleh adalah 909.091. Artinya 1 juta saat ini itu jika diperoleh 1 juta itu tahun depan setara dengan 909.091 rupiah. Bagaimana kalau bunganya lebih besar? Kalau bunganya lebih besar maka nilainya pun akan lebih menurun nilainya.
Oke, kita lanjut. Bapak, Ya, kalau yang satunya itu dari mana ya, Pak? satu itu adalah begini. Yang minggu kemarin sudah Bapak bahas ya. Satu itu adalah standarnya, standar cara hitungnya ya. Ini, yang ini. Contoh nilai tingkat bunga menggunakan kalkulator atau menggunakan yang lainnya ya. Kalau 10% sama dengan 1,1 atau 1,1. Kalau 20% 1,2. Bagaimana kalau 8%? 1,08. Gitu. Ulangi ya. Nah, Ya, ini paham baik, kira-kira? Bapak. Oke, Paham, kita Bapak. lanjut Terima kasih, Pak. sama. Oke. Selanjutnya adalah future value. Misalkan contohnya di sini adalah usaha memiliki uang sebanyak 50 juta untuk renovasi rumah 2 tahun ke depan. Dan uang tersebut disimpan di bank dengan bunga 8% per tahun. Dan uangnya tersebut akan ditabungkan selama 2 tahun sesuai dengan rencana renovasi rumah. Berapa jumlah uang usaha setelah 2 tahun? Jadi 50 juta itu tahun pertama tadi adalah karena 8%, kata Bapak tadi kalau 8% adalah 1,08, artinya di sini 50 juta dikalikan dengan 1,08 maka hasilnya adalah 54 juta. Tahun kedua adalah 58.320. Artinya apa? 2 tahun ke depan, uang 50 juta ini setara dengan nilainya 58.320.000. Ini setaranya ya. Berarti uang 2 tahun ke depan kalau 58 juta itu artinya 50 juta uang sekarang. Gitu. Paham kira-kira? Paham, Bapak. Yang lainnya paham? Paham, Bapak. Oke ya. Kita lanjut. Kita lanjut. Yang selanjutnya adalah selanjutnya adalah pemilihan investasi pada aset. Jadi jangan sampai tertipu lagi ya. Kemarin kan adanya binomo itu sudah sangat menggebrak kita, menyadarkan kita bahwa investasi itu amannya adalah kepada barang, tidak kepada yang lainnya. Gitu. Contohnya di sini, evaluasi menguntungkan tidaknya jika diganti dengan mesin baru yang akan digunakan sebagai pengganti mesin lama. Misalkan di sini, harga mesin baru adalah 150 juta dengan umur ekonomis 10 tahun. Dan mesin lama residunya adalah 100 juta. Artinya di sini nilai sisanya, nilai sisa barang itu adalah 100 juta. Serta umur ekonomisnya sama dengan mesin baru atau 10 tahun di sini. Nilai residunya ditetapkan 0. Artinya nanti setelah 10 tahun sama dengan 0 atau habis, tidak ada nilai sisanya. Dari mesin lama, setiap tahun dapat menghasilkan produk terjual seharga 40 juta dengan biaya operasional 15 juta. Sedangkan estimasi untuk mesin baru akan menghasilkan penjualan sebesar 62.500.000 dengan biaya operasional 17,5 dan pajak pendapatan sebesar 40%. Diskon rate-nya sebesar 20% per tahun. Dan depresiasi diperhitungkan dengan metode garis lurus. Artinya penyusutannya diperhitungkan secara garis lurus. Kita lihat ya di sini. Sebelumnya kita ini kan yang tadi. Di sini ada namanya kriteria penilaian investasi yang terakhir adalah return on investment atau keuntungan dari laba yang dapat diinvestasikan kembali. Makanya di sini adalah rumusnya adalah laba setelah pajak dibagi dengan total aktiva. Jadi yang tadi perhitungannya adalah yang tadi ya, yang ini ya. Yang ini disinikan.
ini ROI-nya artinya di sini ada 800 juta dibagi dengan 235.500, artinya di sini 3,397. Artinya di sini apa? Laba setelah pajak yang diperoleh itu sebesar 33,97%. Ini artinya. Artinya apa? Yang dapat diinvestasikan kembali sebesar keuntungan yang dapat diinvestasikan sebesar 33,97%. Dan di tahun kelima itu keuntungan yang dapat diinvestasikan itu adalah 26,34%. Kita lanjut untuk yang selanjutnya adalah yang tadi contoh yang ini ya. Kita lihat di sini dihitung besarnya present value atau nilai sekarang penambahan kas masuk bersih. Penjualan mesin lama itu 40 juta, mesin baru 62.500 yang tadi ya. Jadi tambahan kas masuk bersih pendapatan jika menggunakan mesin baru adalah 22.500 di sini. Biaya operasional mesin lama lebih kecil dibandingkan dengan mesin baru. Mesin lama 15 juta, mesin baru 17.500, sehingga biayanya itu lebih besar, dikurangkan 2.500 di sini. Depresiasinya yang mesin lama 10 juta, mesin baru adalah 15 juta. Total biayanya mesin lama 25 juta dan baru adalah 32.500. Laba sebelum pajaknya itu mesin lama 15 juta dan mesin baru adalah 30 juta. Pajak pendapatan di sini mesin lama itu 6 juta, mesin baru 12 juta. Jadi selisih pajak pendapatan atau pajak yang dikeluarkan itu adalah 6 juta untuk mesin baru, sehingga di sini dikurangkan juga. Jadi setelah dikurangkan, laba bersih setelah pajak dapat kita lihat di sini, mesin lama 9 juta dan mesin baru adalah 18 juta. Sehingga diperoleh dari selisih ini 22.500 dikurangi dengan 8.500, maka tambahan setiap tahunnya itu sebesar 14 juta. Jika setiap tahunnya bertambah pendapatan sama yaitu 14 juta, maka dengan diskon rate-nya 20%, selama 10 tahun besarnya present value, tambahan pendapatan adalah 58.695. Artinya di sini, kalau selama 10 tahun dengan diskon rate 20%, maka pendapatan yang diperoleh adalah 58.695. Artinya, kalau kita ingin membeli mesin baru di sini harus menjual dulu mesin lama. Jika mesin lama itu terjual 100 juta, maka kita harus menambah investasi sebesar 50 juta. Artinya, kita untuk mendapatkan mesin baru, kita harus melakukan tambahan investasi sebesar 50 juta. Ada yang tanyakan? Tidak ada, Bapak. Oke, ini sudah akhir ya, sudah habis untuk penilaian prestasi. Nanti akan Bapak share di link YouTube ya nanti ini videonya. Silakan pelajari kalau belum paham. Silakan diulang-ulang. Baik, Bapak. Oke ya. Kalau tidak ada yang bertanya, baiklah kita akhiri perkuliahan pada pagi hari ini dan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bapak. Sama.